Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 17 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hatinya. Oke, romantic feeling, heart-to-heart conversation, express your love, children, worth waiting for. Ya, aku lihat di sini perasaan dia hari ini sama kamu itu masih sama seperti yang kemarin-kemarin, masih punya gairah, masih punya passion, masih sangat cinta ya. Bahkan mungkin hari ini kalian terkoneksi secara batin ya. Dan kalian hari ini tuh keinget dia terus atau tiba-tiba aja keinget dia kayak gitu ya, karena memang hari ini tuh aku ngelihatnya insting kalian atau hati kalian itu sedang berbicara satu sama lain ya. Kalau misalkan di sini kalian tiba-tiba kok kepikiran, ya mungkin dia di sana juga lagi kepikiran kamu. Kalau hari ini kamu kayak rindu gitu sama dia, ya dia juga sebenarnya rindu sama kamu ya. Dan karena aku lihat di sini ada express your love ya, aku lihat di sini dia pengen banget mengutarakan atau menyampaikan ekspresi cinta dia ya, mengutarakan perasaan dia ke kamu kayak gitu. Dan aku lihat di sini ada children, berarti mungkin di antara kalian ini sudah ada yang memiliki anak, entah dia yang sudah memiliki anak atau memang kalian ini mantan suami istri dan kalian sudah punya anak, atau bisa jadi sifat dari kamu ataupun dia yang kekanak-kanakan ya. Tapi aku lihat hari ini tuh dia nggak bisa datang ke kamu karena dia di sini masih stuck. Ya masih ada word waiting for. Jadi dia masih menunggu ya, menunggu waktu yang tepat dia untuk bisa datang. Karena wait waiting for ini berarti memang alam semesta yang sedang bekerja untuk kalian semua dalam situasi ini. Ya, terutama perasaan dia dibuat tetap kuat sama kamu tapi nggak bisa datang ke arah kamu gitu ya. Oke, dan we both know I'm not the one for you. Ya, kita tahu bahwa aku itu bukan satu-satunya untuk kamu, kata dia gitu. I know exactly what I was doing. Aku tahu banget ya, secara detail bahkan apa yang aku lakukan ke kamu selama ini gitu ya. Dia mengingat semuanya, tindakan yang pernah dia lakukan ya, yang membuat kamu merasa bahagia, yang membuat kamu merasa kecewa, semuanya dia tahu. Bahkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan pun dia ingat ya. Apapun itu, setiap inci, setiap detailnya itu dia tahu banget ya. Dan just being near you is intoxicating ya. Hanya berada di dekat kamu itu aja udah memabukkan dia, udah membuat itu kerasa rasanya seperti kecanduan, kayak ngerasa mabuk kepayang kayak gitu ya. Kemudian I regret lying to you. Aku menyesal aku telah membohongi kamu. Ya, jadi kayaknya banyak yang disembunyikan oleh dia. I'm starting to understand our connection. Ya, akhirnya dia sadar. uh, dia baru tahu ternyata koneksi kalian itu sangat kuat gitu ya. Dan ternyata seperti ini loh. Semakin jauh ternyata semakin rindu. Kemudian sering ingin ada keinginan untuk bertemu seperti itu. Intinya koneksi kalian tuh kuat ya. Bahkan kalau misalkan kamu kepikiran dia juga kepikiran kamu kayak gitu. Serasa ya kamu itu berada di sisi dia gitu ya. Ya, di sini. Makanya di situ just being near you in
just being near you is intoxicating ya. Oke, situasi kalian nampaknya ini udah berpisah ya, udah berpisah. Kalau misalkan kalian belum berpisah, memang kalian itu ada perselisihan sehingga kalian tuh merasa kayak ditinggalkan gitu ya. Intinya kalian merasa kayak sendiri dan kalian di sini merasa kayak menyesal. Ada yang kalian sesali dari hubungan ini, ya. eh Rasanya itu kayak semuanya itu merasa hilang dari kalian gitu ya. Terutama itu kehilangan emosional kalian gitu ya, mungkin emosional dari segi percintaan gitu ya, dari segi percintaan kalian. Oke. Ternyata kepotong. Wait. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya dari kalian itu masih ada pengharapan, terutama dari dia ya, karena ini pembacaan perasaan dia terhadap kamu. Dia masih berharap ya. eh jadi dia ini merasa menyesali hubungan kalian yang sudah berpisah atau ya bertengkar, tapi mungkin dia merasa dia ditinggalkan oleh kalian. Kemudian juga dia masih ada harapan ya untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Ya, jadi dia tuh kayak belum selesai sama kamu. Jadi makanya di sini Five of Cups yang keluar karena dia merasa belum selesai dengan hubungan antara kamu dengan dia gitu. Ya, dan aku lihat di sini kalian ini saling menarik diri ya, menarik diri dan kemudian kalian itu eh melihat ya, mengintrospeksi diri gitu ya, mengintrospeksi diri. Sebenarnya apa sih yang kalian butuhkan dari hubungan ini? Apa yang kalian inginkan dari hubungan ini? Dan aku lihat saat kalian masih bersama kemarin itu penuh dengan kecemasan, stres, uh, penuh dengan ketakutan. Jadi makanya di sini kalian mengambil keputusan, atau mungkin dia juga ya, dia yang memutuskan karena ini perasaan dia. Jadi dia yang memutuskan untuk mengambil langkah berpisah, atau intinya dia menarik diri ya. Bisa ini kalian berdua sama-sama menarik diri, intinya hubungan kalian ini udah jalan sendiri-sendiri kayak gitu ya. Dan itu ya karena di dalam hubungan kalian itu mungkin hanya seseorang aja yang memperjuangkan hubungan ini, dan satu orang itu ya bodoh amat kayak gitu ya. Ada dari seseorang yang benar-benar mempertahankan, mencoba untuk mendapatkan perhatian dari pasangannya, dan begitu banyak upaya ya yang berlebihan dilakukan oleh satu orang ini aja gitu ya, sehingganya setiap harinya eh, apa perasaan atau ya rasa yang ditimbulkan oleh kamu gitu ya, yang berjuang itu merasa kayak lelah banget berjuang tapi nggak dihargai gitu ya. Jadi kalian tuh ngerasa lelah banget. Jangankan dihargai, paling tidak ada komunikasi pun itu udah kayak hal yang menakjubkan gitu ya, sedangkan ini jarang gitu, jarang sekali kalian bisa mendapatkan sebuah komunikasi. Jadi makanya di sini ada Four of Wands ya, kartu istirahat lah ya, istirahat dan mengintrospeksi diri karena kalian pernah berjuang tapi tidak dihargai ya. Bisa ini dia, bisa ini kamu ya, tapi karena dia yang menyesal, mungkin kamu yang kemarin saat masih bersama itu yang mempertahankan, memperjuangkan hubungan ini ya. Udah Four of Sword, kemudian dikonfirmasi dengan King of Cups ya. Jadi memang hubungan kalian ini benar-benar gak stabil, dan akhirnya ya kalian mengambil langkah untuk menarik diri satu sama lain. Jadi nggak cuma seorang aja di sini yang menarik diri, tapi sebenarnya kalian berdua sama-sama menarik diri. Karena untuk mengintrospeksi diri ya, sebenarnya apa sih yang kalian inginkan, kalian harapkan dari hubungan ini, maunya yang seperti apa. Dan aku lihat di sini dari kalian, mungkin dia ya, karena ini perasaan dia, ada yang tidak jujur di sini ya, karena di sini ada tulisan ini yang dia ingin katakan, dia menyesal telah membohongi kamu, berarti dia yang nggak jujur ya. Dia ini nggak jujur
kemudian dia ini mungkin menipu kamu, menggunakan suatu skenario dalam hubungan kemarin sama kamu. Entah apa yang dia tutup-tutupi sehingganya dia kayak membuat skenario agar tidak ketahuan oleh kamu. Dan juga dia mungkin pernah melakukan suatu pelecehan, entah itu secara fisik, verbal, ataupun mental ya. Dia melakukan suatu pelecehan. Bahkan di sini dia ini orang yang dingin dan pendendam mungkin ya, pendendam, kemudian mendominasi hubungan. Jadi semua itu maunya hubungan itu sesuai dengan keinginan dia. Harus ngikut apa kata dia. Jadi kamu harus ngikut apa kata dia. Kalau kamu nggak ngikut apa kata dia, ya akhirnya bentuknya begini. Dia dengan mudahnya bisa melepas kamu. Ya, orangnya juga licik ya. Bahkan di sini orangnya suka selingkuh. Aku lihat. Ya, oke. Kemudian, Seven of Swords. Kemudian, ya, Seven of Swords. Ini berarti mengkonfirmasi dari ketiga kartu di awal ya. Memang hubungan kalian ini udah benar-benar hancur ya. Hubungan kalian ini udah didasari dengan ketidakjujuran, kemudian pengkhianatan, berbohong, curang ya. Kemudian juga ada perselingkuhan di sini. Jadi, rusak banget ya hubungan ini, toksik banget, melelahkan banget, capek ya buat kamu selalu nangis. Dia tahu itu. Dia selalu melukai kamu. Bahkan di sini aku melihat ada pihak ketiga yang mempengaruhi dia untuk berlaku seperti itu ke kamu. Kayaknya orang ketiga ini nggak suka. Nah, bisa jadi orang ketiga ini adalah selingkuhannya gitu ya. Orang ketiga dari kalian ya selingkuhannya. Mereka yang berusaha mempengaruhi si dia agar kalian segera putus, agar kalian selalu berselisih paham kayak gitu ya. Intinya orang ketiga ini mencoba untuk mensabotase hubungan kamu dengan dia ya. Tapi orang ketiga itu juga nggak harus selingkuhan, bisa jadi keluarga ya, memang nggak setuju dengan hubungan kalian atau siapapun lah ya, teman bisa jadi. Intinya ada pihak ketiga, orang ketiga di antara kalian yang ingin mensabotase hubungan ini. Ya, oke. The Hangman. Kalau dari percintaan tuh ya, dia ini nggak mau terburu-buru dulu untuk mengambil keputusan ya. Walaupun dia ini masih punya perasaan cinta sama kamu, dia selalu merasa terkoneksi sama kamu, tapi di sini dia memang stuck. Memang nggak mau terburu-buru, entah mau mengambil keputusan segera datang ke kamu atau apa komunikasi sama kamu kayak gitu ya. Dia karena di sini keluarnya The Hangman, kemudian ini waiting for, dia tahu koneksi ini kuat sama kamu, tapi dia nggak mau mengambil keputusan secara terburu-buru. Karena gini, dia melihat perspektif juga kamunya ya. Kalau di sini kamunya memang belum welcome sama dia, belum siap untuk menerima dia nggak akan maju karena dia di sini udah sadar gitu ya, udah sadar dengan koneksi ini. Jadi kalau di sini lihatnya kamu belum siap atau kamu masih marah sama dia, kamu masih benci sama dia, dia nggak mau datang ke kamu karena dia takut nanti malah menimbulkan perpecahan lagi, menimbulkan permasalahan lagi, kamu makin marah sama dia, kamu akan makin menutup diri, ya bahkan kamu akan lebih pergi dari dia. Jadi di sini mau seberusaha apapun dia, kalau di sini dia melihat kamu dari perspektif dia kamu belum siap untuk menerima dia lagi, dia nggak akan datang atau melakukan suatu tindakan di sini ya. Jadi di sini dia mau mengamati kamu dulu dan mengamati situasi. Kalau misalkan memungkinkan dia untuk datang, ya dia akan segera datang gitu ya. Jadi dia ingin memantau dulu situasi dan keadaan kamu gitu ya. Untuk hari ini aku lihat itu tergantung dari kamunya ya. Kalau kamu welcome sama dia dan kamu mungkin misal nih kamu ngeblokir dia, terus itu sekarang nih kamu ngebuka blokiran, terus mungkin kamu chat dia say hello aja atau mungkin dia pasang status kamu lihat gitu ya.
Berarti kan kamu udah mulai welcome kan sama dia, udah bisa memaafkan dia, menerima dia. Ya mungkin saat itu dia akan mulai bertindak, entah itu di hari ini juga ataupun besok. Ya, tapi kalau dia lihat kamunya masih belum buka blokiran, ya kamu masih menarik diri, ya dia lihat kamunya masih marah sama dia, ya mungkin di sini juga sebenarnya dia memantau kamu ya dari jauh kayak gitu. Mungkin kamu nggak sadar aja, tapi sebenarnya dia memantau kamu karena the hangman ini berarti kan mengamati, ya mengamati situasi, mengamati kamu. Jadi mungkin dia masih memantau kamu. Jadi kalau misalnya dia lihat kamu ya belum siap, ya dia nggak akan datang. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan untuk kali ini, dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.